Di sebuah sudut kota Sidoarjo yang masih terasa teduh dan bersahaja, Pondok Pesantren Al-Hozini berdiri sebagai tempat berlindung ilmu dan iman bagi puluhan santri yang setiap hari menuntut ilmu agama. Pondok pesantren ini, meski ukurannya tidak terlalu besar, memiliki suasana yang hangat dan penuh kasih sayang. Disinilah Al-Fatih Cakrabuana, remaja berusia 14 tahun, menjalani hari-harinya sebagai santri yang penuh semangat dan harapan. Senin pagi itu, matahari pagi menyinari halaman pesantren dengan lembut, membalikan helaian daun yang hijau, menciptakan pola cahaya dan bayangan yang menenangkan. Udara pagi yang segar membawa aroma tanah basah dan wangi bunga Kamboja dari sekitar pondok, seolah menyambut hari yang baru dengan ceria. Seperti biasa, Al-Fatih sudah bangun sejak subuh, mengambil wudhu dengan tenang dan bergegas menuju musala kecil yang sudah akrab bagi seluruh santri. Musala itu adalah pusat kegiatan ibadah, tempat mereka sholat berjamaah dan belajar mengaji bersama. Dindingnya yang sederhana, dengan cat yang mulai pudar, tak mengurangi kehangatan suasana di dalamnya. Di dalam musala, Al-Fatih duduk bersama beberapa temannya, mengikuti pelajaran Al-Quran dengan perhatian penuh. Suara guru ngaji yang lembut dan penuh kesabaran mengalun pelan, membimbing mereka membaca ayat demi ayat dengan tartil dan makna yang dalam. Walaupun ruangan tersebut kecil, semangat belajar mereka besar dan menggebu. Di luar jendela, cahaya matahari menembus dan mengisi sudut-sudut musala, menciptakan suasana damai yang membuat hati terasa tentram. Tak jarang para santri merasakan ketenangan yang mendalam saat berada di tempat suci ini, sebuah oase spiritual dari hiruk-pikuk dunia luar. Pada saat jeda istirahat, para santri berkumpul di halaman yang dipenuhi pepohonan rindang. Mereka berbincang ringan, tertawa, dan ada yang bermain congklak sembari menunggu waktu pelajaran berikutnya. Al-Fatih termasuk anak yang pendiam, namun sikap ramah dan penuh hormatnya membuatnya disenangi banyak teman. Sore mulai merayap. Waktu maghrib hampir tiba. Suasana di pondok berubah hening dan khusyuk. Santri-santri mulai bersiap menjalankan sholat berjamaah, saling mengatur posisi dengan rapi di dalam musala. Al-Fatih merasakan kedamaian yang dalam saat berdiri berbaris dengan teman-temannya. Suara takbir dan bacaan doa memenuhi ruang kecil itu dengan penuh hikmat. Setelah sholat, siraman zikir dan doa menutup hari dengan penuh rasa syukur. Al-Fatih menulis sedikit catatan tentang pelajaran dan pengalaman hari itu di buku kecilnya, menuliskan mimpi dan tujuan hidupnya yang sederhana namun mulia. Namun, ketenangan itu mulai terganggu saat terdengar suara aneh dari atap musala. Suara gemuruh rendah yang seketika membuat suasana menjadi tegang. Al-Fatih menoleh dan merasakan ada sesuatu yang tidak biasa. Teman-temannya juga mulai menunjukkan ekspresi cemas. Suara itu makin lama makin keras, seolah sebuah pertanda akan datang sesuatu yang besar. Sang guru segera menginstruksikan para santri untuk tetap tenang dan tidak panik. Namun hati Al-Fatih dan semua santri telah dipenuhi rasa was-was. Mereka berdiri, menatap satu sama lain, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Tak lama kemudian, gemuruh yang terdengar berubah menjadi suara dinding dan kayu retak yang semakin keras. Debu dan serpihan mulai berjatuhan, membuat pandangan menjadi kabur dan napas menjadi sulit. Al-Fatih berusaha sekuat tenaga menuju pintu keluar, berlari berharap bisa menyelamatkan diri. Namun, sebelum sempat keluar, reruntuhan yang datang secara tiba-tiba menyelimuti tubuhnya. Al-Fatih terjatuh dan kehilangan kesadaran karena tertimpa batu dan material bangunan. Gelap, sunyi, dan kesendirian menjadi saksi bisu saat sebuah hari biasa di pondok pesantren Al-Hozini berubah menjadi awal dari sebuah perjalanan hidup yang penuh ujian dan keajaiban. Suasana cerah dan damai yang menemani pagi dan siang hari di pondok pesantren Al-Hozini tiba-tiba berubah seketika menjadi mencekam ketika sore menjelang Senin, 29 September 2025. Sore itu, langit di atas Sidoarjo terlihat biasa saja, dengan matahari mulai menurunkan sinarnya yang hangat perlahan ke ufuk. Namun di dalam musala kecil pondok yang akrab bagi para santri, gemuruh terdengar mulai menggelegar, memperingatkan bahwa sesuatu yang luar biasa sedang terjadi. Al-Fatih Cakrabuana, yang tengah mengikuti pelajaran sore hari bersama teman-temannya, pertama-tama merasa bingung dengan suara gemuruh keras itu. Ia menoleh ke sekitar mencari sumber suara, tapi tak melihat apapun yang aneh.
Suara itu seperti suara jauh yang bergetar melalui tanah dan bangunan, menyebabkan dinding-dinding musala bergetar pelan. Suasana yang sebelumnya tenang berubah menjadi penuh ketegangan. Teman-temannya mulai saling berpandangan. Raut wajah mereka memperlihatkan campuran antara bingung dan takut. Beberapa berbisik, mencoba menenangkan diri, sementara sang guru yang mengajar berusaha menyampaikan agar tetap tenang dan fokus. Namun Al-Fatih merasakan sesuatu yang berbeda. Suara gemuruh itu semakin keras, seolah bertambah dekat dan penuh kekuatan yang tidak dapat disangkal lagi. Apakah ini gempa? Pikir Al-Fatih dalam hati. Namun hatinya juga bergetar khawatir bukan hanya karena gempa, melainkan perasaan ada sesuatu yang salah dengan bangunan yang mereka tempati. Suara kayu dan batu mulai terdengar seperti retakan dan gesekan hebat dari dalam struktur musala itu. Beberapa saat kemudian, retakan besar muncul pada dinding kayu di sisi musala, dengan serpihan-serpihan debu beterbangan mengepul ke udara. Terlihat pula bagian atap mulai bergeser dan terdengar bunyi keras seperti kayu patah yang pecah. Ketegangan berubah menjadi kepanikan tipis. Sang guru mencoba tetap memberikan instruksi singkat agar para santri tidak terburu-buru bergerak karena itu bisa membahayakan. Tapi suara gemuruh yang menggema terus-menerus dan semakin mengguncang bangunan mulai membuat semua orang kehilangan pegangan. Al-Fatih yang duduk paling dekat dengan pintu keluar berusaha bangkit berdiri, ingin segera meninggalkan bangunan. Ia mengajak beberapa temannya untuk mengikuti pintu keluar secepat mungkin. Namun, jalanan yang mereka tempati mulai runtuh satu persatu. Dalam hitungan detik, bagian atap musala yang rentak ambruk dengan gemuruh dahsyat, menimbun ruang kecil dan memecah jendela kayu yang selama ini menjadi satu-satunya sumber cahaya. Debu dan asap memenuhi udara, menyulitkan pernapasan. Tubuh Al-Fatih tertimpa oleh reruntuhan kayu, batu bata, dan serpihan material bangunan yang jatuh dari atas. Rasakan kegelapan yang menyelimuti membuat dirinya kehilangan kesadaran. Detik berlalu tanpa henti, seolah waktu berhenti di tempat gelap dan sunyi itu. Tubuh yang terhimpit berat oleh reruntuhan membuatnya sulit bergerak dan bernafas bebas. Meski otak masih berusaha sadar, kekuatan fisiknya melemah. Namun anehnya, Al-Fatih tak merasakan sakit yang berarti, hanya sedikit lecet di sebagian tubuhnya yang terselamatkan dari keseluruhan beban reruntuhan. Suara-suara sekitar perlahan memudar. Dalam kesendirian dan kegelapan, pikirannya berusaha keras mencari titik terang dari kejadian mengerikan ini. Dari kejauhan, terdengar teriakan dan suara orang-orang yang berusaha membantu. Namun suara itu lemah, samar seperti di tengah kabut tebal. Al-Fatih mencoba berteriak tapi suaranya teredam debu dan beratnya bebatuan yang menutupi mulutnya. Merasakan nafas yang semakin pendek, Al-Fatih perlahan menutup mata mencoba menenangkan diri. Ia berusaha mendengarkan dengan seksama setiap suara di luar, berharap ada satu tim penyelamat yang segera datang. Waktu berjalan tanpa terasa. Hari berubah menjadi malam, malam yang sunyi dan pelik. Dalam kegelapan itu, Al-Fatih merasa dirinya terpisah dari dunia nyata, seperti diselimuti lapisan lelap yang membawa ketenangan meski di tengah bahaya. Ia merasa seperti tertidur, namun tetap sadar dalam mimpi. Selama waktu tersebut, pikiran dan hati Al-Fatih berkelana. Ia membayangkan dirinya berjalan menggunakan kendaraan pick-up. Mimpi itu memberinya energi dan harapan di tengah kesunyian reruntuhan yang mencekam, membawanya menjelajah tempat-tempat jauh yang terasa damai dan hangat. Di sisi lain reruntuhan, seorang teman yang juga terjebak sesekali memanggil namanya. Mereka berusaha berkomunikasi meski jarak dan rintangan berat memisahkan mereka. Saling menyemangati dan memberi kabar menjadi satu-satunya cara menjaga jiwa supaya tidak lelah dan pasrah. Kebersamaan kecil di lingkungan reruntuhan itu menjadi semacam cahaya yang menerangi hati Al-Fatih, meneguhkan bahwa dia tidak sendiri, akan ada harapan dan pertolongan yang menunggu di luar sana. Dalam kondisi itu, Al-Fatih tak ingat lagi secara rinci bagaimana waktu berlalu. Yang ia rasakan hanyalah ketenangan meski dibatasi gelap dan kesenyapan, dan mimpi-mimpi yang seolah nyata memberikan kekuatan untuk bertahan. Suara ketukan perlahan mulai terdengar. Awalnya samar namun semakin jelas. Al-Fatih yang sedang sekarat dalam kegelapan itu mengira suara itu berasal dari tukang bangunan yang sedang merenovasi. Ia penasaran dan memanggil,
berharap bisa menyalurkan keberanian dan semangat untuk keluar dari reruntuhan. Ketukan itu menjadi sinyal pertama dari keselamatan yang mulai mendekat. Al-Fatih mulai merangkak pelan di bawah reruntuhan dengan sisa kekuatan yang ada, mengikuti suara yang menggetarkan harapannya. Dia tahu bahwa ini adalah ujian besar, namun juga peluang untuk hidup dan memulai kembali. Dalam heningnya reruntuhan musala yang jatuh, tersimpan kisah kesabaran, keajaiban, dan harapan yang akan diwariskan kepada banyak orang. Hari biasa yang berubah menjadi momen luar biasa menjadi pelajaran berharga tentang arti kehidupan, ketabahan, dan kekuatan doa yang tak pernah berhenti. Hari Rabu sore, 3 hari setelah musala pondok pesantren Al-Hozini runtuh, suara ketukan semakin keras dan teratur menggema di antara reruntuhan. Suara itu bukan lagi samar dan jauh, melainkan jelas dan penuh harapan. Tim penyelamat dengan penuh perhatian dan kesabaran terus mengetuk, menggoyang puing satu demi satu, memastikan keselamatan siapapun yang mungkin masih terperangkap. Al-Fatih, yang selama ini terbaring dalam kegelapan dan keheningan, perlahan mulai membuka matanya. Mata yang tadinya tertutup rapat kini mulai menangkap secercah cahaya yang menembus melalui celah reruntuhan. Namun, ketika ia mencoba menggerakkan tubuh dan membuka pandangan, gelap gulita masih menyelimuti ruang kecil di sekitarnya. Rasa sakit hampir tak terasa. Hanya ada lecet di bagian tubuhnya, bekas terbentur gundukan pasir dan seng yang menutupinya saat bangunan runtuh. Namun beratnya reruntuhan membuatnya sulit bergerak. Paru-paru sesak dan jantung berdebar kencang. Ia merasa bingung, berusaha mengingat apa yang terjadi. Al-Fatih mulai bertanya-tanya dalam hati. Apa yang sudah terjadi? Di mana aku? Apakah aku masih di pondok pesantren? Apa yang harus kulakukan sekarang? Semua pertanyaan itu bergumul dalam benaknya yang setengah sadar. Suara ketukan petugas terdengar makin dekat. Perlahan, Al-Fatih berusaha menyampaikan suaranya walau sebagian besar masih teredam oleh beratnya reruntuhan. Ia menggerakkan bibir dan berbisik pelan. "Tolong, ada di sini." Di sisi lain, tim penyelamat mendengar bisikan yang samar itu. Dengan sigap mereka merespons, berusaha menggali dan menyingkirkan puing agar Al-Fatih bisa terbebas. Al-Fatih merasa seperti menunggu waktu yang teramat lama, meskipun sebenarnya hanya beberapa menit. Dalam ruang sempit dan gelap gulita itu, pikirannya mengembara. Ia teringat pengalamannya sejak awal runtuh hingga kini, segala yang dialami dalam kegelapan. Ketika itu, sebelum pingsan, ia sempat berlari keluar dan mendengar bunyi gemuruh keras, lalu penderitaan di bawah reruntuhan. Kini, terperangkap namun selamat. Ia sadar bahwa keajaiban telah menolong menjaga hidupnya. Selama 3 hari tertidur dan hampir tidak bergerak, Al-Fatih membayangkan dirinya dalam mimpi yang begitu nyata. Ia merasa seperti menaiki sebuah pick-up, berkeliling di tempat-tempat indah dan damai. Mimpi itu memberinya semangat dan ketenangan jiwa dalam menghadapi keterbatasan fisik di kegelapan reruntuhan. Setelah beberapa saat, suara-suara penyelamat semakin dekat dan mulai terdengar gemerisik dan kejatuhan batu kecil tanda bahwa mereka sudah sangat dekat. Al-Fatih mengumpulkan sisa tenaga, membuka mata lebih lebar dan berusaha merespon dengan gerakan kepala dan tangan sebisa mungkin. Akhirnya, seorang petugas penyelamat berbisik, "Ada yang hidup di sini. Kami akan segera evakuasi. Sabar ya." Suara itu seperti secercah cahaya di tengah kegelapan baginya. Dengan penuh perhatian, mereka mulai meruntuhkan bagian puing yang menimbun dengan alat dan tangan secara hati-hati. Proses ini berlangsung dengan sangat lambat dan teliti, karena semua takut puing besar bisa menimbulkan bahaya baru. Setiap detik sangat berarti bagi kehidupan Al-Fatih. Ketika akhirnya sebuah celah cukup besar terbuka, Al-Fatih diberi pertolongan untuk duduk dan diberi oksigen untuk membantunya bernapas lebih mudah. Tubuhnya yang lemah tampak damai meskipun penuh kelelahan. Ia terus berusaha bicara dan memberi tanda bahwa ia sadar dan siap untuk dibawa keluar. Proses evakuasi berjalan dengan hati-hati, membawa Al-Fatih satu langkah demi satu langkah ke tempat yang lebih aman. Saat keluar dari reruntuhan, sorot mata Al-Fatih mulai terkena sinar matahari sore, yang hangat dan penuh harapan. Orang-orang yang mengerumuni lokasi kejadian bersorak kecil, merasakan kebahagiaan luar biasa melihat seorang remaja selamat dari bencana besar itu.
Mereka yang menunggu di pinggir reruntuhan menyaksikan proses evakuasi dengan harap dan doa tersendiri. Setelah evakuasi, Al-Fatih segera dilarikan ke RSUD Notopuro Sidoarjo untuk mendapatkan perawatan medis lebih lanjut. Meski hanya mengalami luka ringan dan lecet, tenaga medis tetap melakukan pemeriksaan menyeluruh untuk memastikan bahwa ia bebas dari luka dalam atau masalah kesehatan lain akibat kejadian tersebut. Selama di rumah sakit, Al-Fatih bercerita secara sederhana kepada dokter, perawat, dan keluarganya tentang apa yang dialaminya. Ia mengaku bahwa selama 3 hari itu hanya merasa tidur, terbuai dalam mimpi tentang perjalanan yang damai dan menyenangkan. Ia tidak merasakan sakit atau rasa takut yang berlebihan saat terperangkap. Cerita Al-Fatih menarik perhatian banyak orang, mulai dari staf rumah sakit hingga pejabat setempat. Salah satu yang datang mengunjunginya adalah Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa. Perempuan inspiratif itu mendengarkan dengan saksama kisah perjuangan dan keajaiban yang dialami Al-Fatih. Hovifah memberikan motivasi langsung kepada Al-Fatih, mengatakan bahwa kejadian ini adalah pelajaran berharga tentang kekuatan doa, ketabahan, dan keajaiban Allah dalam menjaga hambanya dalam kondisi paling sulit sekalipun. Kunjungan ini memberikan semangat baru bagi Al-Fatih dan keluarganya. Dalam sesi kunjungan itu, Al-Fatih juga bercerita bagaimana sebelum ambruknya musala, ia mendengar suara gemuruh yang aneh dan sempat berlari menyelamatkan diri. Namun akhirnya ia terjatuh dan hitam gulita menyelimutinya. Saat sadar kembali, ia mendengar suara ketukan yang membawanya pada keselamatan. Kisah kepahlawanan diri sendiri dan kesabaran itu membangkitkan semangat seluruh masyarakat sekitar, mengingatkan mereka untuk selalu waspada dan tetap teguh dalam menghadapi musibah. Banyak yang merasa terinspirasi untuk memperkuat ikatan keluarga, cinta akan ilmu, dan semakin memperdalam iman. Di ruang perawatan rumah sakit itu, Al-Fatih terlihat semakin ceria dan kuat. Berkat dukungan keluarga, teman, dan tokoh masyarakat, ia bertekad untuk kembali belajar dan menjalani hidup dengan penuh semangat. Ia memahami betul bahwa apa yang dialaminya adalah anugerah sekaligus tanggung jawab. Malam harinya, saat dunia mulai tenang dan rumah sakit mulai sepi, Al-Fatih menatap langit-langit kamar yang remang. Ia bersyukur atas kehidupan yang masih diberikan. Meski peristiwa beberapa hari terakhir terasa berat, ia yakin bahwa hari depan menanti dengan penuh harapan dan peluang baru. Setelah terperangkap selama 3 hari di bawah runtuhan musala pondok pesantren Al-Hozini, Al-Fatih Cakrabuana mengaku bahwa selama waktu itu ia tidak merasakan kesakitan luar biasa atau kepanikan hebat yang biasanya menghantui seseorang yang menghadapi keadaan seberat itu. Alih-alih terjebak dalam kesadaran penuh akan bahaya, Al-Fatih merasa seperti tertidur panjang, terlena dalam mimpi-mimpi yang membawa ketenangan di tengah kegelapan yang menjerat tubuhnya. Pengalaman ini mengejutkan banyak orang, termasuk keluarganya dan tenaga medis yang merawatnya di rumah sakit. Mereka sulit memahami bagaimana seorang remaja bisa bertahan selama 3 hari penuh tanpa makanan, air, dan cahaya, dalam kondisi terperangkap, tanpa mengalami luka serius maupun trauma fisik yang parah. Ketika Al-Fatih mulai bercerita, nada suaranya tetap tenang, seolah mengisahkan sebuah perjalanan yang damai meskipun berlangsung di tengah ujian hidup yang berat. Ia mengungkapkan bahwa di masa-masa itu, selama 3 hari yang terasa baginya sebagai tidur panjang, ia mengalami mimpi-mimpi yang sangat hidup dan nyata, seperti menembus jarak dan waktu. Dalam mimpi itu, Al-Fatih merasa dirinya melakukan perjalanan menggunakan sebuah kendaraan sederhana, sebuah pick-up yang mengendarainya berkeliling ke berbagai tempat. Mimpinya tidak jelas secara detail, namun ia dapat merasakan suasana perjalanan yang tenang dan penuh kedamaian. Suara mesin pick-up dan angin yang menerpa wajahnya terasa begitu nyata, menghadirkan rasa kebebasan di tengah kegelapan yang mengekangnya. Ia bercerita bahwa saat berada dalam mimpi tersebut, ia juga mengalami sensasi seperti sedang minum air yang disalurkan melalui sebuah selang. Meskipun hanya mimpi, sensasi ini begitu kuat dan meyakinkan sehingga Al-Fatih merasa benar-benar mendapatkan asupan yang membantunya bertahan. Rasa haus dan lapar yang biasanya mencengkram orang yang tidak makan selama berhari-hari perlahan teralihkan oleh sensasi ini. Mimpi dan alam bawah sadarnya menjadi semacam pelarian dan pelindung jiwa. Ia seolah-olah berada di antara dua dunia. Di satu sisi tubuhnya terperangkap di reruntuhan dan mengalami kenyataan yang berat, dan di sisi lain pikirannya melayang bebas, menikmati ketenangan, perjalanan,
dan harapan yang menguatkan. Selama masa itu, bahkan saat sadar sebagian, Al-Fatih tidak merasakan ketakutan yang menghancurkan mentalnya. Meskipun ia ingat bahwa sebelum musala runtuh ia sempat mendengar suara gemuruh dan berlari untuk menyelamatkan diri, begitu terperangkap tubuhnya seperti menyerah pada kesunyian dan memasuki keadaan tenang yang membuatnya merasa tidur. Ia juga masih ingat bahwa terjebak bersama seorang teman yang juga tertimbun reruntuhan. Mereka sempat saling berkomunikasi meski hanya melalui bisikan dan gerakan kecil. Hal ini memberinya kekuatan psikologis bahwa ia tidak sendirian menghadapi kesulitan, dan keberadaan teman membuat hatinya tetap hangat dan percaya bahwa pertolongan akan datang segera. Para tenaga medis yang mendengarkan cerita Al-Fatih merasa takjub akan pengalaman bawah sadarnya yang unik. Banyak pasien yang terjebak dalam musibah serupa akan mengalami stres berat, trauma, dan rasa sakit fisik yang luar biasa, bahkan hilang kesadaran atau mengalami gangguan mental. Namun, Al-Fatih seolah diberi anugerah untuk bisa melewati fase berat itu dengan damai dan tetap kuat bertahan. Dokter yang merawatnya menjelaskan bahwa kondisi ini termasuk fenomena luar biasa yang jarang terjadi, mungkin berkaitan dengan ketahanan mental yang sangat kuat serta perlindungan fisik yang didapat dari posisi tubuh Al-Fatih saat tertimbus, terutama gundukan pasir dan seng yang menyelamatkannya dari beban besar reruntuhan. Keluarga Al-Fatih juga menyaksikan perubahan yang luar biasa. Walaupun remaja itu terperangkap selama 3 hari tanpa makanan dan cahaya, saat bangun ia menunjukkan wajah yang tenang, tidak panik, dan punya semangat hidup yang tinggi. Ia tak hanya menceritakan pengalaman fisik, tapi juga pengalaman spiritual yang memperdalam rasa syukurnya kepada Sang Pencipta. Al-Fatih mengatakan, mimpi-mimpi itu seperti hadiah dari Allah untuk menguatkan aku dalam kegelapan. Aku merasa di perjalanan yang damai, bukan di tempat yang menakutkan. Itu yang membuat aku bisa bertahan dan tidak menyerah. Kisah ini menjadi pelajaran bagi banyak orang, bukan hanya tentang kekuatan fisik untuk bertahan dalam musibah, tapi juga tentang kekuatan jiwa dan bagaimana mimpi serta harapan bisa menjadi sumber kekuatan luar biasa dalam menghadapi tantangan hidup paling berat sekalipun. Mimpi Al-Fatih menjadi simbol bagi kita semua bahwa seorang manusia, di saat gelap dan sunyi, bisa menemukan jalan untuk tetap bertahan lewat kekuatan batin dan harapan. Bahwa terkadang, dalam menyelami dunia mimpi dan bawah sadar, ada keajaiban yang menjaga setiap insan agar tidak hilang dalam keputusasaan. Di luar ruang isolasi rumah sakit, pelajaran hidup Al-Fatih menginspirasi banyak kalangan. Kisahnya menjadi kisah yang menguatkan iman dan semangat untuk terus berdoa, berusaha, dan bersabar, apapun rintangannya. Setelah menggambarkan bagaimana Al-Fatih merasa seperti tertidur panjang dalam kegelapan reruntuhan, mimpi-mimpi yang dialaminya terus menjadi penopang utama selama masa-masa kritis itu. Dalam 3 hari terperangkap, mimpi-mimpi tersebut bukan hanya sekadar pelarian imajinatif, melainkan jembatan menuju kekuatan batin yang membantu menjaga keseimbangan mental dan emosionalnya agar tetap stabil. Al-Fatih menceritakan bahwa dalam mimpi itu, ia tidak merasakan haus atau lapar sebagaimana yang dialami banyak orang yang terjebak dalam kondisi darurat tanpa persediaan makanan dan air. Ia seolah merasakan suplai yang cukup, terutama melalui sensasi minum air yang mengalir lewat sebuah selang, sensasi yang begitu nyata sehingga ia merasa tidak kekurangan apapun. Walaupun ia sadar bahwa ini hanya sebatas mimpi, perasaan tersebut memberinya semangat dan ketenangan yang luar biasa. Pengalaman bercampur nyata dan mimpi itu membuat waktu 3 hari yang sulit menjadi terasa lebih ringan baginya. Dalam dunia mimpi, Al-Fatih seolah menaiki sebuah pick-up, kendaraan yang sederhana namun cukup kuat untuk membawanya berkeliling ke berbagai tempat. Teman-teman dan keluarganya yang mendengarkan kisah ini merasa takjub, karena mimpi-mimpi tersebut membawa nuansa perjalanan yang penuh ketenangan dan keindahan di tengah kegelisahan nyata. Al-Fatih belum sanggup mengingat secara rinci setiap detail tempat yang dikunjungi dalam mimpinya. Namun, ia menggambarkan suasana perjalanan itu sangat damai. Ada angin yang menyejukkan wajahnya, suara mesin pick-up yang stabil, dan pemandangan yang jauh dari hiruk-pikuk kegelisahan. Mimpi ini seolah menjadi tanda bahwa meskipun dirinya fisik terperangkap dalam kegelapan fisik reruntuhan, jiwa dan pikirannya tetap bebas, mengarungi ruang dan waktu. Salah satu hal yang membuat mimpi ini terasa sangat nyata adalah pengalaman indrawinya yang sangat hidup. Al-Fatih merasakan dengan jelas udara segar yang berhembus, rasa dingin dan hangat silih berganti,
serta sensasi minum yang memberi energi dan memulihkan tubuhnya meskipun sadar itu hanyalah dalam alam bawah sadar. Fakta ini menjadi sumber kekuatan moral dan spiritual yang tak ternilai baginya selama kegelapan itu. Selain itu, Al-Fatih masih ingat bahwa ia tidak sendiri. Di reruntuhan yang mengurungnya, terdapat teman seperjuangan yang juga terperangkap. Mereka sempat berbisik dan berkomunikasi secara terbatas, memberikan informasi dan saling menyemangati. Interaksi singkat ini membawa harapan bahwa mereka akan ditemukan dan selamat bersama. Dalam mimpi-mimpinya pun, Al-Fatih merasa dekat dengan teman tersebut, seolah mereka melakukan perjalanan bersama, menambah rasa kenyamanan dan keyakinan akan keselamatan. Ketika bertemu dengan Gubernur Hovifah Indar Parawansa, Al-Fatih bercerita tentang mimpi-mimpinya ini dengan rasa syukur dan keajaiban. Gubernur yang memberikan motivasi dan dukungan langsung tampak terkesan dengan ketabahan dan kedalaman pengalaman batin remaja itu. Kunjungan ini semakin mengukuhkan makna bahwa di balik sebuah bencana ada pelajaran hidup yang sangat berharga. Staf medis yang menangani Al-Fatih menjelaskan bahwa kondisi fisik remaja ini yang relatif baik setelah terperangkap selama 3 hari adalah suatu fenomena yang unik dan luar biasa. Biasanya, korban reruntuhan akan mengalami trauma fisik dan psikologis yang berat. Tetapi ketahanan mental Al-Fatih yang didukung oleh kondisi tubuh yang terlindungi oleh runtuhan pasir dan seng membuatnya masih dalam keadaan baik. Cerita ini juga menyadarkan banyak orang bahwa kekuatan mimpi dan kekuatan pikiran sangat berpengaruh dalam proses bertahan hidup. Dalam situasi ekstrim, kemampuan untuk melarikan diri ke dalam dunia mimpi dan menanamkan hal-hal positif bisa menjadi cara alami tubuh untuk beradaptasi dan bertahan. Keluarga Al-Fatih pun mengalami kelegaan yang luar biasa dengan cerita ini. Mereka melihat putra mereka sebagai sosok yang penuh keberanian, kesabaran, dan keimanan. Pengalaman mimpi ini menguatkan mereka semua untuk terus berdoa dan mendukung Al-Fatih agar sembuh dan kembali berkarya, membawa kisah inspiratif ini kepada banyak orang. Dalam keseharian setelah kejadian, Al-Fatih mulai merenungi makna mimpi dan pengalamannya tersebut. Ia merefleksikan bahwa mimpi itu bukan hanya sebatas hayalan, tapi simbol kekuatan harapan, ketabahan, dan semangat hidup yang harus terus dijaga. Ia belajar bahwa dalam keadaan seberat apapun, jiwa manusia memiliki kemampuan luar biasa untuk bertahan selama ada niat dan harapan. Selain itu, mimpi itu mengajarkan Al-Fatih tentang pentingnya ketenangan dalam menghadapi ujian hidup, bahwa panik dan putus asa hanya akan melemahkan, sementara ketenangan dan kepercayaan memberikan jalan untuk bertahan hingga pertolongan datang. Pesan ini juga menjadi inspirasi bagi banyak orang yang mendengar kisahnya, untuk tidak menyerah dan selalu memegang teguh harapan. Al-Fatih juga mencermati bagaimana hubungan spiritualnya dengan Tuhan semakin mendalam melalui pengalaman ini. Ia merasakan bahwa doanya selama kesulitan didengar dan dijawab dengan cara yang luar biasa. Perasaan terhubung dengan Yang Maha Kuasa membawanya pada ketenangan jiwa yang membantu melewati masa tergelap dalam hidupnya. Mimpi dan pengalaman bawah sadar Al-Fatih selama 3 hari juga membuka mata banyak orang tentang pentingnya menjaga kesehatan mental dan kekuatan jiwa dalam menghadapi berbagai tantangan hidup, bukan hanya dalam kejadian ekstrim seperti bencana, melainkan dalam kehidupan sehari-hari yang penuh dinamika. Kisah Al-Fatih pun menjadi pembelajaran kolektif bahwa kesabaran, keteguhan, dan iman bisa membawa seseorang melewati gelombang badai kehidupan dengan selamat. Bahwa dalam tiap mimpi dan harapan tersembunyi kekuatan besar untuk bertahan dan bangkit kembali. Kegelapan dan reruntuhan mengurung Al-Fatih dan seorang teman yang juga terjebak bersamanya dalam ruang sempit. Meski tubuh mereka terhimpit oleh beratnya puing, suara dan perasaan tetap menjadi jembatan utama antara mereka. Komunikasi yang terjalin bukan sekadar untuk bertukar kata, melainkan menjadi sumber kekuatan jiwa dan harapan yang meneguhkan mereka untuk tidak menyerah pada kesendirian dan kesunyian yang mencekam. Al-Fatih, dengan segala keterbatasan gerak, berusaha sekecil mungkin menggerakkan bibir dan membuat suara lirih untuk menyapa temannya. Dalam kondisi yang penuh tekanan psikologis itu, pertukaran kata-kata lembut meski hanya bisik-bisik singkat membawa rasa kebersamaan yang membuat beban mental menjadi lebih ringan. Teman Al-Fatih membalas dengan lamat, memberitahu bahwa ia juga dalam keadaan selamat walau masih terperangkap. Informasi ini begitu berharga, mengingat bahwa dalam situasi reruntuhan atau bencana, isolasi dan ketidakpastian bisa menghancurkan jiwa seseorang. Mereka pun saling menguatkan,
bertukar motivasi bahwa pertolongan pasti akan datang. Dalam keterbatasan ruang dan waktu, Al-Fatih dan temannya berbagi kisah singkat, menyelipkan kalimat-kalimat pengharapan dan doa. Mereka merasakan adanya kekuatan spiritual yang menggenangi ruang hampa tersebut. Percakapan yang sesungguhnya sederhana ini menjadi salah satu cara terpenting untuk menjaga kewarasan mental dan membuat waktu di bawah reruntuhan terasa lebih bermakna. Pada satu titik, Al-Fatih mengingat mereka beberapa kali berusaha menggerakkan reruntuhan kecil, mencoba mencari jalan keluar dengan harapan bisa menyelamatkan diri. Namun, beban berat reruntuhan yang menimpa membuat usaha itu hampir mustahil dilakukan sendiri. Keterbatasan fisik memaksa mereka untuk bertahan sambil menanti bantuan. Meski demikian, komunikasi mereka tak hanya soal bertahan. Mereka saling bertukar cerita tentang masa lalu, impian, dan apa yang ingin mereka lakukan ketika bisa keluar dari situasi mencekam tersebut. Al-Fatih bercerita tentang harapannya untuk terus belajar dan mengabdi pada masyarakat, sedangkan temannya berbagi keinginannya untuk membantu keluarganya dan membangun masa depan. Pertukaran kisah ini menjadi oase emosional, memberi kekuatan untuk melanjutkan perjuangan mereka bertahan hidup. Di tengah kebisingan hatinya, suara teman menjadi penenang, mengusir rasa takut dan kesepian yang dapat menggerogoti semangat hidup. Selain itu, mereka juga saling memberi informasi tentang keadaan di sekitar. Al-Fatih mengamati reruntuhan dan posisi tubuhnya yang terlindungi oleh gundukan pasir dan seng. Ia percaya bahwa komponen ini menjadi perisai alami yang menahan beban dan menyelamatkan mereka dari luka serius. Informasi ini juga disampaikan kepada temannya sebagai motivasi dan bukti kekuatan tersembunyi dari kondisi mereka saat itu. Mereka juga berbicara soal doa, keyakinan, dan bagaimana rasa syukur terus mengalir meski dalam kesulitan. Al-Fatih dan temannya setuju bahwa hal terpenting adalah menjaga semangat, yakin bahwa pertolongan akan tiba, dan tetap berdoa kepada Tuhan Sang Maha Penolong. Percakapan berlangsung bergantian dengan jeda lama. Terkadang keduanya kelelahan sehingga hanya mampu diam dan mendengarkan suara napas satu sama lain. Hening dalam kondisi seperti ini bukan hanya tanda kelemahan, melainkan juga momen refleksi dan penyatuan energi batin sebelum mereka melanjutkan komunikasi. Di saat-saat yang tampak paling suram, kata-kata motivasi dan doa yang diucapkan menjadi penyemangat luar biasa. Kata-kata tersebut bergema dalam hati mereka, menumbuhkan benih harapan yang tumbuh menjadi cahaya kecil yang menembus gelapnya reruntuhan. Al-Fatih juga merasa terhibur oleh ingatan bahwa musala kecil itu adalah tempat yang selama ini penuh keberkahan dan doa. Ia percaya bahwa berkah dan doa dari para santri dan guru di pondok pesantren tak akan pernah hilang, dan kini menjadi pelindung batinnya dalam masa sulit ini. Setiap kali mendengar suara ketukan dari luar, Al-Fatih dan temannya memberi respon cepat walaupun hanya dengan gumaman pelan atau gerakan tangan yang memungkinkan. Mereka berharap signal tersebut dapat mempercepat proses penyelamatan. Selama 3 hari itu, komunikasi menjadi jangkar hidup yang menghindarkan mereka dari kehancuran mental. Keterikatan batin yang terjalin bukan hanya soal bertahan hidup fisik, tapi juga menjaga jiwa tetap hidup dan berdaya. Perjuangan keras menjaga komunikasi ini kemudian menjadi cerita inspiratif yang diangkat oleh keluarga, teman, dan masyarakat setelah mereka berhasil ditemukan dan diselamatkan. Kisah tentang bagaimana dua jiwa bisa saling menguatkan dalam sunyinya reruntuhan menjadi contoh nyata pentingnya ikatan emosional dan dukungan dalam menghadapi ujian hidup. Kisah ini mengajarkan nilai tinggi akan empati, solidaritas, dan pentingnya menjaga hubungan positif bahkan dalam situasi paling berat sekalipun. Dengan hanya bertukar kata dan doa, Al-Fatih dan temannya membuktikan bahwa manusia mampu mewujudkan keajaiban melalui komunikasi dan semangat hidup yang tidak pernah padam. Sebagai gelombang malam berganti siang yang cerah pada Rabu sore, perasaan yang telah lama terpendam dalam reruntuhan musala pondok pesantren Al-Hozini mulai bergejolak kembali dengan harapan baru. Suara-suara ketukan yang perlahan tapi pasti mulai menembus kegelapan menghantarkan sinyal kehidupan sekaligus janji pertolongan yang sangat didambakan Al-Fatih dan temannya. Al-Fatih, yang sudah tertidur panjang dan merasa tenang selama 2 hari penuh, mulai membuka mata perlahan setelah mendengar bunyi ketukan yang berirama dan tak seperti bunyi tukang bangunan biasa. Suara ketukan itu bergema di ruang sempitnya, mengalun seperti panggilan hidup yang meyakinkan. Dalam kegelapan reruntuhan yang pekat,
Al-Fatih dengan perlahan mulai menyadari bahwa ada usaha penyelamatan yang sedang dilakukan. Kesadaran ini seperti cahaya kecil yang membimbingnya untuk bangkit dan bergerak. Meski kondisi fisik masih sangat lemah akibat terlilit reruntuhan dan kurangnya asupan makanan serta minuman selama 3 hari. Suara ketukan yang berjarak semakin mendekat menguatkan harapan hati Al-Fatih. Dia mulai memanggil dengan suara lirih walau tak leluasa. Di sini, ada di sini. Berharap suara itu sampai dan didengar oleh petugas yang sedang menggali puing-puing. Kerjasama antara tubuh dan pikiran mulai terbangun kembali. Al-Fatih mengerahkan sisa kekuatannya untuk memberitahukan posisi dan keberadaannya. Gerakan pelan dan suara lirih adalah bentuk komunikasi yang paling mungkin di dalam kondisi seperti itu. Dan tiap usaha itu dianggap sebagai kemenangan kecil melawan kegelapan dan diamnya reruntuhan. Melalui nafas yang pendek dan perlahan, ia mulai merangkak dengan sangat hati-hati mengikuti suara ketukan itu. Gerakan ini sangat sulit dan penuh resiko karena reruntuhan yang menimpa tubuhnya cukup berat dan ruang di sekitarnya sangat terbatas. Namun dorongan untuk hidup dan berharap segera diselamatkan mengalahkan rasa lelah dan ketakutan. Al-Fatih merasakan gundukan pasir dan seng yang melindungi sebagian tubuhnya, yang ternyata menjadi perisai alami yang mengurangi beban berat reruntuhan. Hal ini memberinya sedikit ruang untuk menggerakkan tangan dan kaki, sebuah keajaiban kecil yang sangat menentukan dalam usahanya bertahan hidup dan menggapai pertolongan. Sementara itu, di luar reruntuhan, tim penyelamat bekerja dengan penuh konsentrasi dan kehati-hatian. Mereka mengerahkan segala sumber daya, alat berat, dan tenaga manual untuk menyingkirkan puing satu persatu tanpa menimbulkan bahaya tambahan bagi para korban yang mungkin terjebak di bawahnya. Para petugas bergerak pelan dan sistematis. Setiap ketukan dilakukan dengan kejelian, menyusuri tanda-tanda kehidupan yang samar dan berusaha mengangkat reruntuhan besar tanpa merusak struktur tempat terperangkapnya korban. Setiap detik menjadi krusial dan setiap langkah harus dirancang agar aman dan efektif. Al-Fatih mendengar suara petugas yang bersahutan di luar, memberi semangat dan koordinasi yang menunjukkan bahwa mereka berusaha sekuat tenaga menyelamatkannya. Ia tahu ini saatnya untuk bertahan sekaligus melangkah ke depan menuju cahaya yang sudah lama dinantikan. Merangkak dengan hati-hati, Al-Fatih mengikuti bunyi ketukan dan suara manusia di dekatnya. Gerakannya lambat dan penuh konsentrasi karena dia sadar betapa rapuhnya kondisi tubuhnya. Namun semangat untuk bebas dan kembali ke dunia luar mendorongnya tetap kuat menahan sakit dan kelelahan. Di sela-sela gelap dan debu halus yang menyelimuti, Al-Fatih sesekali memanggil nama temannya, memastikan bahwa mereka tidak terpisah dan masih bersama. Komunikasi sesingkat mungkin jadi penguat moral untuk keduanya, agar tidak merasa sendiri dalam kesulitan besar ini. Ketika sebuah celah cukup besar terbuka, Al-Fatih mulai merayap keluar, dibantu dengan suara-suara penyelamat yang memberikan arahan dan memandu langkahnya. Walau tubuhnya lemah, keberanian dan tekadnya yang kuat menuntunnya melangkah keluar dari cekungan dan gelap yang menyekap selama 3 hari penuh. Setibanya di luar reruntuhan, cahaya matahari yang hangat menyambut Al-Fatih dengan lembut. Ia menatap langit biru dengan mata penuh haru, seolah baru saja memulai lembaran hidup baru yang penuh harapan dan semangat. Suara gemuruh dunia yang ramai kini terdengar begitu nyata dan membawa kenyamanan yang selama 3 hari terakhir berat dan asing baginya. Orang-orang yang menunggu dengan penuh kecemasan di luar lokasi kejadian segera berteriak kegirangan dan bersorak mendengar kabar bahwa seorang korban telah ditemukan dalam kondisi hidup. Tawa, tangis haru, dan pelukan hangat membungkus suasana penyelamatan yang penuh emosi itu. Petugas medis segera memberikan bantuan pertama dan memastikan Al-Fatih bebas dari bahaya serius. Ia dipasang alat bantu pernapasan sementara dan diperiksa dengan seksama oleh tim kesehatan yang sigap dan penuh pengalaman. Meskipun hanya mengalami luka ringan dan lecet, perhatian penuh diberikan agar ia tidak mengalami komplikasi yang tidak terduga. Semangat Al-Fatih mulai bangkit kembali ketika ia mulai sadar dan bisa berbicara dengan pelan. Ia menceritakan pengalamannya selama 3 hari, termasuk rasa terima kasih yang dalam atas keselamatan yang diberikan, serta keajaiban mimpi yang memberinya kekuatan batin untuk bertahan. Kebetulan, pada hari yang sama Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa mengunjungi RSUD Notopuro Sidoarjo untuk melihat langsung kondisi para korban musibah, termasuk Al-Fatih. Dalam pertemuan hangat tersebut,
Gubernur memberikan semangat dan motivasi kepada Al-Fatih agar tetap kuat dan percaya bahwa kehidupan ini penuh dengan mukjizat yang harus disyukuri. Kisah penyelamatan Al-Fatih menyebar cepat melalui berbagai media dan komunitas, menjadi simbol keajaiban, ketabahan, dan pengharapan dalam situasi paling sulit sekalipun. Banyak yang merinding dan terinspirasi oleh perjalanan luar biasa seorang remaja yang mampu bertahan di bawah reruntuhan selama 3 hari tanpa luka serius. Al-Fatih kemudian diistirahatkan dengan tenang di kamar perawatan rumah sakit yang nyaman, dikelilingi oleh orang-orang yang mengasihi dan mendukungnya. Meskipun telah diselamatkan, ia tahu bahwa perjalanan untuk pulih dan bangkit kembali baru saja dimulai. Hari Rabu sore yang cerah menghampiri Sidoarjo setelah 3 hari gelap gulita meliputi musala pondok pesantren Al-Hozini. Suara-suara ketukan merdu bergema di antara reruntuhan, membelah kesunyian yang selama ini membungkam posisi Al-Fatih dan temannya yang terperangkap. Suara ketukan itu bagai doa yang mengalir deras, membangun semangat dan harapan tanpa henti. Al-Fatih, yang selama 3 hari merasa seperti tertidur dalam kegelapan, perlahan mulai membuka matanya. Perlahan kesadaran dan kekuatan kembali menembus tubuhnya yang lemah. Suara ketukan yang tidak asing itu menyeruak ke lubuk hatinya, membangunkannya dari tidur panjang yang penuh mimpi. Ia tahu suara itu pertanda pertolongan mulai mendekat. Dalam reruntuhan yang penuh debu dan gelap, Al-Fatih mencoba membangkitkan sisa tenaga yang ada. Dengan suara lirih berusaha mengabarkan keberadaannya. "Aku di sini, tolong." Kata-katanya nyaris berbisik, sekuat tenaga melewati rintangan puing yang menutup mulutnya. Tim penyelamat yang sadar bahwa ada korban harus segera diselamatkan menggandeng alat berat dan peralatan penuh kehati-hatian. Ketukan demi ketukan diayunkan dengan irama yang teratur, membidik titik di mana nyawa masih bersemayam. Setiap ketukan di antara reruntuhan adalah tanda hidup yang harus disambut dengan ambisi besar. Mendengar suara petugas, Al-Fatih mulai bergerak. Dalam ruang sempit dan suram, ia merangkak perlahan mengikuti irama ketukan itu. Gerakan yang melelahkan dan penuh resiko, tapi harapan hidup mendorongnya terus maju. Tubuh yang tertindih berat reruntuhan, gundukan pasir, dan lembaran seng menjadi pelindung aneh yang memberinya ruang gerak minimal. Setiap langkahnya penuh ketelitian karena ruang bawah reruntuhan sangat terbatas. Napasnya pendek dan berat, tapi semangat tak pernah pupus. Al-Fatih tetap menunggu dan merespon suara ketukan dengan bisikan-bisikan kecil. "Aku di sini, temanku juga." Kata-kata saling bertukar menumbuhkan keberanian dan keyakinan akan keselamatan. Tim penyelamat pun meneruskan pencarian dengan tekad tak tergoyahkan. Mereka perlahan menyingkirkan batu besar dan kayu patah dengan tangan dan alat tanpa membuat puing runtuhan bergeser membahayakan korban. Koordinasi dan kesabarannya sangat tinggi, karena mereka tahu seberapa berharga setiap menit waktu yang berlalu. Saat sebuah lubang cukup besar dan aman terbuka, Al-Fatih dipandu keluar. Sinar matahari sore yang hangat mengalir masuk ke dalam ruang sempit, menyapa wajahnya dengan kelembutan yang begitu dinantikan. Ia merasakan udara baru yang segar. Suara dunia yang dahulu terasa jauh kini hadir segera di dekatnya. Orang-orang di sekitar lokasi evakuasi segera bersorak gembira dan memberikan tepuk tangan meriah ketika melihat seorang remaja berhasil dibebaskan dari reruntuhan. Tangisan haru dan pelukan turut menyambutnya, memperkuat rasa syukur atas keselamatan tersebut. Segera setelah evakuasi, Al-Fatih diberikan oksigen dan bantuan medis pertama. Meski hanya mengalami luka kecil berupa lecet, ketelitian pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh. Tim medis memastikan tidak ada komplikasi tersembunyi dari kejadian tersebut. Al-Fatih mulai sadarkan diri dan bercerita mengenai perjalanan sulitnya. Ia teringat semua kejadian mulai dari gemuruh ambruknya musala hingga tidur panjang dalam kegelapan, mimpi-mimpi indah yang memberinya kekuatan, dan akhirnya suara ketukan yang membawanya keluar dari penjara reruntuhan. Kebetulan pada hari yang sama Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa mengunjungi rumah sakit dan bertatap muka langsung dengan Al-Fatih. Dalam pertemuan tersebut, Gubernur memberikan motivasi dan semangat dengan mengapresiasi ketabahan dan iman yang kuat dari remaja itu. Ia menyampaikan harapan besar untuk masa depan Al-Fatih yang cerah. Kisah penyelamatan Al-Fatih menjadi inspirasi yang meluas, memperlihatkan keajaiban, keteguhan, dan harapan yang tak pernah padam.
Cerita ini membawa pesan bagi banyak orang bahwa dalam setiap kesulitan dan kegelapan terdapat cahaya yang menunggu untuk ditemukan. Setelah perawatan singkat di rumah sakit, Al-Fatih berjanji pada dirinya sendiri untuk hidup lebih berarti. Ia bertekad untuk terus belajar, menguatkan dirinya, dan membagikan kisah luar biasa ini sebagai bentuk syukur dan pembelajaran bagi sesama. Setelah berhasil dikeluarkan dari reruntuhan musala pondok pesantren Al-Hozini, Al-Fatih Cakrabuana merasakan kebahagiaan yang mendalam yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ia sadar bahwa dirinya telah diberikan anugerah kehidupan yang luar biasa. Meski tubuhnya lemah dan penuh debu, Al-Fatih hanya mengalami lecet-lecet kecil tanpa luka serius ataupun patah tulang, sebuah mukjizat yang membuat semua orang, terutama keluarganya dan tenaga medis, merasa takjub dan bersyukur. Saat dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Notopuro Sidoarjo, setiap langkah perjalanan terasa seperti simbol kebangkitan. Al-Fatih yang biasanya pendiam, kini menunjukkan tanda-tanda semangat baru yang terpancar dari matanya. Ia terlihat lebih cerah, walau kasat mata masih terlihat kelelahan dan bekas trauma akibat kejadian yang mendebarkan itu. Segera setelah tiba di rumah sakit, tim medis melakukan serangkaian pemeriksaan lengkap untuk memastikan kesehatannya aman dan nyaman. Dokter menemukan bahwa beratnya reruntuhan tertahan oleh tumpukan pasir dan seng yang secara ajaib melindungi tubuh Al-Fatih sehingga luka berat bisa terhindarkan. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa keberuntungan dan mukjizat mampu menyelamatkan nyawanya. Dalam masa perawatan, Al-Fatih mendapatkan perhatian dan kasih sayang penuh dari keluarga dan teman-teman yang datang menjenguk. Mereka mengungkapkan rasa syukur dan kebahagiaan yang mendalam melihat Al-Fatih masih hidup dan sehat. Tangisan haru dan senyum lebar mewarnai pertemuan yang penuh kehangatan ini, menggambarkan betapa berharganya kehidupan yang baru saja diselamatkan. Al-Fatih sendiri sempat menceritakan pengalaman uniknya selama 3 hari di bawah reruntuhan. Ia mengatakan bahwa selama waktu itu, ia merasa seperti tertidur dalam kegelapan, dan hanya bermimpi perjalanan damai menggunakan pick-up serta sensasi minum lewat selang yang meyakinkan dirinya untuk bertahan hidup. Cerita ini membuat banyak orang terkagum-kagum dan semakin menguatkan keyakinan bahwa hasil keselamatan ini bukan kebetulan. Momen ini membawa perubahan besar dalam hidup Al-Fatih. Ia mulai memahami betapa berharganya setiap detik hidup dan rasa syukur atas perlindungan yang diberikan Tuhan. Kebahagiaan tanpa luka ini menjadi awal dari pembelajaran yang dalam tentang arti kehidupan, ketabahan, serta kekuatan doa dan harapan. Seiring hari berlalu, kondisinya membaik. Untuk seorang remaja yang baru saja mengalami kejadian traumatis, Al-Fatih menunjukkan sikap positif dan tekad kuat untuk bangkit. Ia tidak hanya berfokus pada pemulihan fisik, tetapi juga memperkuat mental dan spiritualnya guna menghadapi masa depan dengan penuh percaya diri. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa tak lama setelah kejadian mengunjungi Al-Fatih secara langsung di rumah sakit. Dalam pertemuan tersebut, Gubernur mengapresiasi ketabahan dan semangat Al-Fatih serta menyampaikan bahwa perjalanan hidup yang baru saja dilaluinya adalah sumber inspirasi besar bagi semua kalangan. Kata-kata motivasi yang dilontarkan memberi energi tambahan untuk Al-Fatih dan keluarganya. Selain itu, tim medis dan psikolog rumah sakit memberikan perhatian khusus pada aspek pemulihan psikologis Al-Fatih. Mereka menyadari bahwa kejadian traumatis seperti ini memerlukan pendampingan agar korban bisa beradaptasi kembali ke kehidupan normal dengan baik. Disinilah Al-Fatih mulai menerima dukungan untuk mengolah pengalaman berat tersebut menjadi kekuatan positif. Ketika berada di ruang perawatan, Al-Fatih merefleksikan kembali proses bertahannya selama 3 hari penuh dalam kegelapan. Ia menyadari bahwa cara pandangnya tentang kehidupan berubah total. Pengalaman itu mengajarkannya tentang pentingnya kesabaran dan keteguhan hati, bagaimana doa dan harapan bisa menjadi batu pijakan untuk tetap kuat meski dalam kondisi sulit. Dalam suatu kesempatan, Al-Fatih mengatakan kepada keluarganya, "Aku merasa seperti diberi kesempatan kedua untuk menjalani hidup. Aku tidak boleh menyia-nyiakan anugerah ini. Aku harus belajar lebih rajin dan menjadi pribadi yang bermanfaat." Rasa syukur dan kebahagiaan Al-Fatih menjadi pijakan kuat bagi teman-teman dan keluarganya untuk bangkit bersama setelah tragedi. Kisahnya bukan hanya soal keberuntungan terhindar dari luka, tetapi tentang bagaimana hidup bisa berubah menjadi lebih bermakna ketika kita menyadari nilai dari setiap detiknya. Dalam waktu singkat, kisah Al-Fatih tersebar luas,
menjadi inspirasi bagi masyarakat Sidoarjo dan sekitarnya. Banyak yang tergerak untuk saling membantu dan memperbaiki diri. Dukungan doa dan semangat mengalir deras dari berbagai kalangan, menjadikan pengalaman pahit itu bertransformasi menjadi sumber kekuatan sosial yang membawa perubahan positif. Lebih dari sekadar fisik yang sehat, Al-Fatih mulai membangun kembali harapannya. Ia bertekad untuk menggapai cita-citanya dengan lebih gigih, menjalani proses belajar dengan tekun, dan menjadi contoh bagi orang lain bahwa tidak ada yang mustahil selama ada usaha, doa, dan semangat pantang menyerah. Kebahagiaan yang dirasakan Al-Fatih adalah bentuk nyata dari keajaiban dan kasih sayang Tuhan, yang juga memberi pelajaran berharga bagi semua yang mengenalnya. Bahwa dalam gelap dan bencana, selalu ada cahaya harapan yang menunggu untuk ditemukan. Hari Kamis sore yang tenang di RSUD Notopuro Sidoarjo menjadi momen yang sangat berarti bagi Al-Fatih Cakrabuana dan keluarganya. Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa, hadir secara langsung untuk mengunjungi Al-Fatih yang baru saja berhasil diselamatkan dari reruntuhan musala pondok pesantren Al-Hozini. Kunjungan ini bukan hanya sekadar formalitas, tetapi penuh makna dan penguatan bagi seorang remaja yang tengah berjuang pulih dari pengalaman luar biasa. Sesampainya di ruang perawatan, Hovifah disambut hangat oleh keluarga, tenaga medis, dan staf rumah sakit. Ia segera menyapa Al-Fatih dengan senyuman tulus dan tatapan penuh perhatian. Al-Fatih, yang masih lemah tetapi sudah menunjukkan semangat hidup, menatap balik dengan rasa hormat dan sedikit kecanggungan karena kebahagiaan yang luar biasa bercampur dengan rasa syukur. Gubernur Hovifah mengawali percakapan dengan pertanyaan santai namun hangat, menanyakan kondisi kesehatan Al-Fatih dan bagaimana ia merasa setelah mengalami peristiwa yang sangat menentukan hidupnya itu. Dengan suara lembut, Al-Fatih mulai menceritakan pengalamannya selama 3 hari terjebak dalam reruntuhan, mimpi-mimpi yang menenangkan, dan rasa harap yang terus menyala. Dalam kisahnya, Al-Fatih berbagi bahwa selama waktu itu ia merasa seolah tertidur dan berkeliling menggunakan pick-up dalam mimpi yang damai, dan bagaimana suara ketukan petugas menjadi sinyal penyelamatan yang akhirnya membawanya keluar dari kegelapan. Gubernur mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali mengangguk dan memberikan kata-kata penyemangat. Hovifah kemudian menyampaikan motivasi yang mendalam kepada Al-Fatih, mengatakan bahwa kejadian tersebut adalah ujian sekaligus anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebuah kesempatan untuk menunjukkan ketabahan dan keyakinan dalam menghadapi cobaan. Ia meyakinkan Al-Fatih bahwa pengalaman yang dilaluinya akan menjadi sumber kekuatan sepanjang hidup, menguatkan karakter dan memperdalam iman sekaligus harapan. Kamu adalah inspirasi bagi banyak orang, terutama anak-anak muda di Jawa Timur dan seluruh Indonesia. Ketabahanmu menunjukkan bahwa tidak ada batasan dalam menghadapi kesulitan selama kita percaya dan berdoa, ujar Hovifah penuh semangat. Al-Fatih merasakan dorongan motivasi yang luar biasa dari pernyataan gubernur. Ia menyadari bahwa kisah hidupnya bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga sebagai pelajaran dan penyemangat bagi masyarakat luas. Ini memupuk tekadnya untuk tidak hanya sembuh dan kembali ke kehidupan normal, tetapi juga menebar kebaikan dan inspirasi. Selama kunjungan, Hovifah juga menyempatkan berkeliling mengunjungi pasien lain yang tengah menjalani perawatan akibat musibah yang sama. Ia berbicara kepada tim medis, memastikan bahwa mereka mendapatkan dukungan dan fasilitas terbaik selama masa kritis ini. Sikap empati dan keterlibatan langsungnya memberikan semangat baru bagi seluruh staf rumah sakit dan pasien. Kunjungan ini menjadi momentum spesial yang mengangkat moral pasien dan keluarga. Banyak yang merasa dihargai dan diperhatikan oleh pemerintah, yang bukan hanya hadir secara simbolis tetapi benar-benar mengambil peran aktif dalam proses penyembuhan fisik dan mental korban musibah. Sementara itu, keluarga Al-Fatih menyambut penuh haru kehadiran gubernur. Mereka sangat berterima kasih atas perhatian dan motivasi yang diberikan. Bagi mereka, kehadiran figur penting seperti Hovifah menjadi penguat dan penyemangat besar dalam memulihkan kondisi anak mereka. Dalam beberapa hari berikutnya, setelah kunjungan tersebut, Al-Fatih merasakan perubahan positif dalam dirinya. Pesan motivasi yang disampaikan gubernur mengalir dalam pikirannya dan menjadi bahan refleksi untuk membangun mental yang kuat. Ia semakin yakin bahwa apapun tantangan yang akan datang, ia harus tetap optimis dan bekerja keras. Semangat baru ini tampak dalam setiap langkah kecil yang diambil Al-Fatih selama proses pemulihan.
Ia menjadi lebih aktif mengikuti anjuran medis, mempersiapkan diri untuk kembali ke aktivitas normal secara perlahan, dan mulai bercita-cita untuk meraih masa depan yang cerah. Di luar kamar rumah sakit, kisah kunjungan gubernur juga tersebar melalui berbagai media. Masyarakat umum, tokoh pendidikan, dan anak-anak muda termotivasi untuk melihat betapa pentingnya keteguhan dan doa dalam menghadapi kesulitan. Kunjungan Hovifah sekaligus menjadi pesan pemerintah untuk terus mendukung usaha pemulihan dan memperkuat sistem kesehatan serta kebencanaan. Kunjungan ini juga menjadi pengingat bagi semua pihak bahwa kehadiran pemimpin yang peduli secara langsung bisa membawa perubahan signifikan dalam proses pemulihan bencana. Kepedulian dan dorongan mental yang nyata mampu menghadirkan aura positif di tengah keadaan yang sulit dan penuh rasa cemas. Hari itu menjadi babak baru dalam perjalanan hidup Al-Fatih, yang kini tidak lagi sendirian dalam perjuangannya. Dukungan dari berbagai pihak, mulai keluarga, tenaga medis, sampai pimpinan daerah, memberikan fondasi kuat untuk ia melanjutkan hidup dengan penuh optimisme. Dengan senyum tulus, Hovifah mengakhiri kunjungan dengan pesan terakhir yang membekas di hati Al-Fatih. Ingatlah selalu, anak muda, bahwa setiap cobaan yang kita lalui adalah ladang pahala dan pelajaran berharga. Bangkitlah, sekuat yang kau bisa, dan jadilah inspirasi bagi dunia. Kata-kata itu menjadi penguat jiwa yang terus membiayai langkah Al-Fatih ke depan. Ia bertekad untuk menebar kebaikan dan menjadi pribadi yang berguna, tidak hanya bagi keluarganya, tetapi juga bagi masyarakat yang membutuhkan inspirasi dan harapan dalam menghadapi tantangan hidup. Pengalaman luar biasa yang dialami Al-Fatih Cakrabuana selama terperangkap di bawah reruntuhan musala pondok pesantren Al-Hozini menjadi pelajaran mendalam bagi dirinya dan banyak orang di sekitarnya. Setelah melewati masa pemulihan, Al-Fatih mulai merenungi makna kejadian tersebut dengan kedalaman dan kesadaran yang baru, menyadari bahwa setiap ujian kehidupan membawa hikmah yang berharga jika kita mau membuka mata dan hati. Salah satu pelajaran utama yang diserap Al-Fatih adalah tentang kekuatan kesabaran. Bertahan selama 3 hari penuh dalam kondisi gelap gulita, tanpa makanan dan air yang memadai, tanpa sinar matahari, bukanlah perkara mudah. Namun, sikap sabar dan tenang yang ia pertahankan sepanjang masa-masa tersebut membuktikan betapa kesabaran bukan hanya sekadar menunggu, melainkan kemampuan aktif untuk mengendalikan diri dan menggenggam harapan meski dalam keadaan sulit. Al-Fatih percaya bahwa kesabaran ini berakar kuat dari imannya yang selama ini ia pelajari di pondok pesantren. Ia menyadari bahwa berdoa dan meletakkan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sumber ketenangan terbesar. Dalam kegelapan reruntuhan, doa menjadi jembatan penghubung antara dirinya dan kekuatan ilahi yang menolongnya bertahan hidup. Pengalaman ini memberinya keyakinan lebih dalam akan pentingnya spiritualitas dalam hidup. Selain itu, Al-Fatih belajar arti pengharapan sejati. Selama 3 hari yang terasa seperti satu malam panjang, mimpi-mimpi yang menenangkan dan komunikasi dengan temannya sama-sama menjadi sumber energi jiwa yang membantunya tetap hidup dan kuat. Pengharapan bukan hanya tentang menunggu pertolongan datang, tetapi bagaimana menjaga api semangat itu menyala tak pernah padam di dalam hati. Pengalaman tersebut juga mengajarkan Al-Fatih tentang pentingnya solidaritas dan dukungan antar sesama. Saat ia berbisik dengan temannya yang juga terperangkap, mereka saling menguatkan dan memberi semangat. Hal ini menjadi bukti bahwa kemanusiaan dan ikatan emosional bisa menjadi penjaga utama ketika fisik terkungkung oleh kesulitan. Lebih jauh, kejadian ini membuka mata masyarakat sekitar tentang arti pentingnya kesiapsiagaan dan solidaritas sosial dalam menghadapi bencana. Mereka mulai memahami bahwa kesiapan evakuasi, penanganan cepat, dan dukungan dari berbagai pihak sangat vital untuk menyelamatkan nyawa dan mengurangi kerugian. Pelajaran ini menjadi pengingat untuk terus meningkatkan kesadaran kebencanaan dan penguatan sistem kesehatan di daerah. Bagi keluarga Al-Fatih, pengalaman ini adalah penguat ikatan dan kehangatan cinta yang tak tergantikan. Mereka semakin menyadari betapa berharganya kehadiran satu sama lain dan betapa doa dan kasih sayang mampu memberi kekuatan dalam menghadapi ujian terberat. Mereka berkomitmen untuk mendampingi Al-Fatih terus-menerus agar proses pemulihan baik fisik maupun mental berjalan optimal. Selain itu, tenaga medis yang merawat Al-Fatih juga menjadi saksi keajaiban dan ketabahan seorang remaja. Mereka merenungi pentingnya pendampingan holistik, tidak hanya menyembuhkan luka fisik, tapi juga memberikan perhatian pada trauma psikologis dan spiritual.
Pendekatan ini diharapkan menjadi standar dalam perawatan korban bencana. Al-Fatih kini memiliki tekad kuat untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ia tidak ingin pengalaman pahit tersebut menjadi beban, tetapi justru menjadi bahan bakar untuk terus maju. Ia ingin mengabdikan diri untuk membantu sesama, membuka peluang gerakan sosial dan edukasi tentang keselamatan dan ketangguhan mental. Dalam renungan yang lebih dalam, ia paham bahwa keajaiban yang menimpanya bukan hanya soal keberuntungan, tetapi juga soal ikhtiar manusia dalam berdoa, bersabar, dan berusaha. Keajaiban itu nyata, namun harus dilengkapi dengan usaha dan kesungguhan dalam menata kehidupan. Hikmah lain yang melekat adalah tentang bagaimana kekuatan jiwa dapat menembus keadaan fisik yang paling sulit sekalipun. Hal ini mengingatkan kita semua untuk tidak pernah meremehkan potensi diri, dan bahwa kekuatan mental adalah pilar utama dalam bertahan dan bangkit kembali. Melalui kisah Al-Fatih, masyarakat diingatkan bahwa setiap musibah adalah ujian sekaligus berkah tersembunyi yang membawa perubahan dan pembelajaran, mengajak untuk hidup lebih bersyukur dan peduli satu sama lain. Kisah ini menjadi inspirasi untuk tidak menyerah walau cobaan datang silih berganti. Al-Fatih pun mulai mengembangkan diri secara aktif, terlibat dalam berbagai kegiatan sosial dan pendidikan di lingkungannya, menjadi contoh nyata bagaimana dari pengalaman pahit bisa lahir kekuatan positif yang memberdayakan banyak orang. Setelah melewati masa-masa penuh ujian dan keajaiban, Al-Fatih Cakrabuana menemukan sebuah kekuatan baru dalam dirinya yang memandunya melangkah maju ke masa depan dengan penuh semangat dan tekad. Ia memahami bahwa hidup adalah anugerah yang harus dijalani dengan keberanian, optimisme, dan rasa tanggung jawab yang besar. Dalam beberapa minggu pertama setelah keluar dari rumah sakit, Al-Fatih menjalani proses pemulihan dengan disiplin yang tinggi. Ia selalu mengingat pesan-pesan yang pernah diberikan kepadanya, terutama oleh Gubernur Hovifah Indar Parawansa, bahwa kejadian berat yang dialaminya bukan hanya ujian, tapi juga peluang untuk tumbuh dan menjadi inspirasi. Pesan ini membekali Al-Fatih dengan semangat yang tak tergoyahkan. Al-Fatih mulai kembali ke pondok pesantren dengan penuh rasa syukur dan semangat baru. Ia menyatu kembali dengan lingkungan belajarnya, berinteraksi dengan para guru dan teman-temannya yang menyambut hangat kembalinya ia ke sana. Keberadaan Al-Fatih kini tidak hanya sebagai seorang santri biasa, tapi juga sebagai simbol keteguhan dan keajaiban kehidupan. Dalam aktivitas sehari-hari, Al-Fatih bertekad untuk belajar lebih giat. Ia fokus pada pengembangan ilmu agama dan pengetahuan umum, menyadari bahwa masa depan yang cerah dan mampu berkontribusi bagi sesama bergantung pada usaha yang konsisten. Ia juga mulai aktif dalam kegiatan sosial komunitas pesantren serta kegiatan kemanusiaan, berbagi kisah dan motivasi kepada santri lain agar mereka tidak mudah menyerah dalam menghadapi kesulitan. Selain belajar, Al-Fatih mulai melibatkan diri dalam berbagai program edukasi dan pelatihan yang mendukung pengembangan mental dan karakter. Ia memahami bahwa pemulihan tidak hanya dari segi fisik, tapi juga dari segi mental dan spiritual. Kegiatan ini membantunya menjadi pribadi yang lebih matang dan siap menghadapi tantangan hidup yang akan datang. Keluarga juga menjadi pilar utama dalam perjalanan Al-Fatih. Mereka selalu memberikan dukungan penuh, menjaga agar ia tetap fokus dan teguh dalam menjalani proses bangkit dari traumatis. Dekatnya hubungan keluarga memberikan penguatan batin yang memungkinkan Al-Fatih terus maju dengan penuh rasa cinta dan dukungan. Selain itu, Al-Fatih menerima banyak dukungan dari masyarakat luas yang terinspirasi oleh kisahnya. Berbagai tawaran untuk menjadi pembicara motivasi, ikut serta dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, dan turut serta dalam program pemerintah banyak ia terima. Kesempatan ini ia manfaatkan sebaik-baiknya sebagai bentuk pengabdian dan penyebaran nilai-nilai positif. Al-Fatih juga semakin aktif memanfaatkan media sosial dan platform digital untuk membagikan kisah hidup dan pembelajaran yang diperolehnya. Ia ingin menunjukkan kepada dunia bahwa segala rintangan, sebanyak apapun, bisa dilewati dengan sikap positif dan keimanan yang kuat. Dalam refleksinya, Al-Fatih menyadari bahwa pengalaman terbesar dalam hidupnya mengajarkan arti penting ketekunan, kesabaran, dan doa. Ia bertekad tidak hanya untuk bertahan hidup, tetapi juga untuk memberi arti lebih pada hidupnya dan menebarkan harapan kepada orang lain yang sedang menghadapi kesulitan. Setiap langkah maju yang dijalani Al-Fatih juga mencerminkan rasa tanggung jawab sosial. Ia ingin menjadi teladan bagi generasi muda,
mengajak mereka untuk percaya bahwa tidak ada kata menyerah dalam menghadapi cobaan, selama ada usaha dan dukungan orang-orang di sekitar. Al-Fatih pun menyiapkan rencana jangka panjang untuk terus berkontribusi bagi masyarakat, terutama dalam bidang pendidikan dan kebencanaan. Ia berharap bisa membantu membentuk sistem kesiapsiagaan yang lebih baik agar tragedi seperti yang dialaminya tidak terulang dan masyarakat bisa lebih tangguh. Tidak hanya itu, Al-Fatih juga belajar untuk menjaga keseimbangan antara dunia akademik, spiritual, dan sosial, sehingga menjadi pribadi yang holistik dan harmonis. Ia sadar bahwa untuk menjadi kuat, semua aspek kehidupan harus dijaga dengan baik. Kisahnya pun menjadi sumber inspirasi terus-menerus bagi teman-teman dan lingkungan sekitarnya. Al-Fatih adalah bukti hidup bahwa keajaiban terjadi bagi mereka yang berani bertahan, berdoa, dan berusaha dengan sungguh-sungguh. Dengan semangat baru yang membara, Al-Fatih melangkah menuju masa depan dengan kepastian bahwa segala yang dilalui adalah bekal berharga. Ia siap menyambut setiap tantangan dan kesempatan dengan hati terbuka dan jiwa penuh optimisme. Peristiwa robohnya musala pondok pesantren Al-Hozini yang menyebabkan Al-Fatih dan beberapa korban lainnya terperangkap dalam reruntuhan adalah tragedi yang menggores hati dan menjadi pengingat berat bagi semua pihak, termasuk pengelola pondok pesantren. Kejadian ini bukan saja soal musibah fisik, tetapi juga cermin penting dari tanggung jawab dan kewaspadaan dalam mengelola fasilitas pendidikan dan ibadah yang menjadi tempat bertumbuhnya generasi muda. Sebagai lembaga pendidikan yang memiliki amanah besar dalam membentuk karakter dan keimanan santri, sudah seharusnya pihak pondok menjaga dan memelihara bangunan dengan penuh kesungguhan dan profesionalisme. Kesiapan teknis, inspeksi berkala, dan pemeliharaan konstruksi merupakan kewajiban utama agar keselamatan jiwa para santri tidak tergadaikan oleh kelalaian atau kelengahan sekecil apapun. Robohnya musala bukan hanya menimbulkan kerugian materi, tetapi yang paling utama adalah ancaman nyawa manusia, yang nyatanya hampir menelan korban jiwa. Hal ini menjadi pembelajaran bahwa pengelolaan fasilitas harus mengutamakan keselamatan di atas segala hal. Pengawasan yang ketat dan sistem peringatan dini harus selalu diterapkan, terutama pada bangunan-bangunan tua atau rawan kerusakan. Pihak pondok pesantren sebaiknya mengambil hikmah dari kejadian ini dengan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh fasilitas, standar keamanan, dan prosedur darurat. Jangan menunggu kejadian serupa terjadi lagi sebelum menyadari pentingnya pencegahan dan kesiapsiagaan. Investasi dalam perawatan dan perlindungan harus menjadi prioritas utama demi menjaga kepercayaan keluarga santri dan masyarakat luas. Selain aspek fisik, komunikasi dengan masyarakat dan orang tua santri harus terus diperkuat sebagai bentuk transparansi dan rasa tanggung jawab. Kejadian ini membuka ruang dialog untuk membangun sistem pendidikan yang tidak hanya mengokohkan ilmu dan spiritualitas, tetapi juga menjamin lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Untuk pengelola dan pengurus pondok, kejadian ini adalah panggilan hati untuk lebih serius dan proaktif dalam mengelola aset dan perlindungan jiwa. Mengabaikan tanda-tanda kerusakan atau menunda perbaikan bisa berakibat fatal, seperti yang nyaris terjadi di Al-Hozini. Lebih dari itu, pengalaman pahit ini harus menjadi momentum untuk mempererat kerjasama antara lembaga pondok, pemerintah, serta masyarakat dalam membangun budaya keselamatan dan kesiapsiagaan bencana. Pelatihan bagi seluruh santri dan staf tentang tindakan darurat juga merupakan langkah penting agar setiap individu siap bertindak jika terjadi hal tak terduga. Kepada seluruh pihak yang terlibat, marilah menjadikan tragedi ini sebagai titik tolak untuk perubahan positif. Bukan untuk saling menyalahkan, tetapi untuk memperbaiki dan mencegah agar sejarah kelam tidak terulang. Keselamatan dan masa depan anak-anak bangsa adalah hal utama yang harus dijaga bersama. Terakhir, semoga Al-Fatih dan korban lainnya yang telah selamat menjadi simbol keajaiban, ketabahan, dan harapan. Semoga kisah mereka menginspirasi tindakan nyata dari setiap individu dan institusi untuk mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan penuh keberkahan. Pesan ini ditulis bukan untuk menimbulkan rasa takut atau bersalah, melainkan sebagai panggilan untuk peningkatan kualitas pengelolaan dan rasa tanggung jawab demi keselamatan jiwa para santri dan generasi penerus. Semoga menjadi pengingat yang membangun.